Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Ayubi, NIM A41201548. Di sini saya akan mempresentasikan pengarahan atau penggerakan atau executing dari pelajaran dasar manajemen. Pengertian pengisian jabatan atau staffing. Pengertian jabatan atau staffing adalah kegiatan untuk memperoleh karyawan yang efektif yang akan mengisi jabatan-jabatan kosong di organisasi perusahaan. Tujuannya agar semua jabatan ada pejabatnya yang akan melaksanakan tugas-tugas pada setiap jabatan tersebut sehingga sasaran perusahaan tercapai. Yang terdiri dari pengadaan karyawan, penarikan karyawan, seleksi karyawan, penempatan karyawan, dan pemberhentian karyawan. Next, pengadaan karyawan. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan, baik kualitas maupun kuantitasnya adalah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Untuk mendapatkan karyawan yang baik harus dilakukan dengan cara analisis jabatan atau job analysis, uraian pekerjaan atau job description, dan spesifikasi pekerjaan atau job specification. Next, penarikan karyawan atau recruiting. Penarikan karyawan merupakan kegiatan mencari, menetapkan sumber tenaga kerja yang diperlukan dan mempengaruhi cara penarikan melalui iklan tenaga kerja agar mau melamar pekerjaan yang masih kosong di perusahaan. Sumber karyawan di sini dapat bersumber dari yaitu satu, sumber internal, yaitu melalui karyawan yang telah ada baik karena rotasi, promosi, dan dua, sumber eksternal, yaitu karyawan ditarik dari luar perusahaan. Next, seleksi karyawan. Seleksi karyawan merupakan kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau yang ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Prosedur seleksi meliputi seleksi surat-surat lamaran, pemeriksaan referensi, wawancara pendahuluan, seleksi ilmu pengetahuan, tes psikotes, tes kesehatan, wawancara dengan atasan, dan keputusan terima atau ditolak. Tingkat-tingkat seleksi yaitu seleksi tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Next, penempatan karyawan. Penempatan karyawan adalah kegiatan untuk menempatkan karyawan yang telah lulus seleksi jabatan tertentu. Dalam penempatan harus dilakukan orientasi dan induksi. Orientasi merupakan memberitahukan karyawan baru tentang hak dan kewajibannya, tugas dan tanggung jawabnya, dan peraturan perusahaan. Tujuannya supaya karyawan merasa dirinya telah diterima di lingkungannya. Induksi merupakan kegiatan untuk mempengaruhi tingkah laku karyawan baru yang telah ditempatkan agar ia menaati peraturan dan norma perusahaan. Yang keempat yaitu serta pelatihan. Serta pelatihan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan. Next, pemberhentian karyawan. Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu perusahaan. Hal ini disebabkan oleh keinginan perusahaan, keinginan karyawan,
kontrak kerja habis, peraturan perburuan, pensiun, atau meninggal dunia. Next, pengarahan atau menggerakkan atau activating. Pengarahan atau menggerakkan menurut Pierre Terry adalah pengarahan membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian. Next, jadi pengarahan. Jadi pengarahan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan sesuatu kegiatan usaha. Next, pokok masalah yang dipelajari pada fungsi pengarahan. 1. Tingkah laku manusia. Kebutuhan karyawan selain gaji dan kompensasi yang sesuai perlakuan yang manusiawi terhadap karyawan dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja. 2. Hubungan manusiawi. Dalam kehidupan berkelompok atau organisasi, ini harus didasarkan atas kebutuhan, kepentingan, hormat-menghormati, saling membutuhkan, dan kerjasama di antara semua pihak untuk mencapai tujuan. Next. 3. Komunikasi. Komunikasi adalah suatu alat untuk menyampaikan perintah, laporan, berita, ide atau pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan agar di antara mereka terdapat interaksi. Proses komunikasi tersebut terdiri dari yaitu unsur komunikator, pesan, saluran, komunikan dan action, dan lambang, suara, tulisan, warna, dan lain-lain. Next. 4. Kepemimpinan. Pemimpinan adalah seni seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi kepemimpinan tersebut yaitu pengambilan keputusan dan merealisasi keputusan itu, pendelegasian wewenang dan pembagian kerja, dan meningkatkan hasil guna dan daya guna semua unsur manajemen, memotivasi bawahan supaya bekerja efektif dan bersemangat, dan mengembangkan imajinasi, kreativitas, dan loyalitas. Next. Selanjutnya, pemrakarsa. Penggiatan dan pengendalian rencana. Mengkoordinasi kegiatan bawahan. Penilaian prestasi, memberi penghargaan, reward dan sanksi punishment kepada bawahan. Pengembangan bawahan melalui pendidikan maupun pelatihan. Memelihara aktivitas perusahaan dan bertanggung jawab atas semua tindakan kepada pemilik, pemerintah, dan bawahan. Dan memberi kompensasi, ketenangan, kesejahteraan pada karyawan, dan lain-lain. Next. Unsur-unsur kepemimpinan. Itu pemimpin, bawahan, organisasi, tujuan, dan lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Next. Gaya atau tipe kepemimpinan menurut Malayu SP Hasibuan itu sebagai berikut. 1. Kepemimpinan otoriter. Jika seseorang pemimpin menganut sistem sentralisasi wewenang, falsafah pemimpin bawahan adalah untuk pemimpin dan menganggap dirinya paling berkuasa, paling pintar dan mampu. Pengarahan dilakukan dengan cara instruksi dan perintah. Orientasi kepemimpinan hanya untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, namun tidak memperhatikan perasaan dan kesejahteraan karyawan. Next.
Yang kedua, kepemimpinan partisipatif. Jika dalam pemimpin melakukan secara persuasif, menciptakan kerjasama yang serasi, menumbuhkan loyalitas, dan partisipasi bawahan. Pemimpin memotivasi karyawan, pemimpin menerapkan sistem manajemen terbuka, informasi, dan pembinaan kaderisasi mendapat perhatian yang serius. Next. Yang ketiga, kepemimpinan delegatif. Jika seorang pemimpin mendelegasikan wewenang kepada bawahannya dengan agak lengkap, sehingga bawahan itu dapat mengambil keputusan dan kebijakan dengan agak bebas dalam melakukan pekerjaannya. Next. Berikut karakteristik activating. 1. Pervasive function. 2. Continuous activity. 3. Human factor. 4. Creative activity. 5. Executive function. 6. Delegated function. Next. Pervasive function maksudnya adalah pengarahan diterima pada berbagai level organisasi. Setiap manajer menyediakan petunjuk dan inspirasi kepada bawahannya. Berikutnya, continuous activity maksudnya adalah pengarahan merupakan bentuk aktivitas yang berkelanjutan sepanjang masa hidup organisasi. Human factor. Human factor maksudnya adalah pengarahan senantiasa berhubungan dengan bawahan sehingga akan berkaitan dengan human factor. Human factor adalah perilaku manusia yang kompleks dan tidak dapat diprediksi. Berikutnya, creative activity. Creative activity maksudnya adalah adanya pengarahan akan membantu dan mempermudah dalam mengubah rencana dalam suatu tindakan nyata. Tanpa adanya fungsi pengarahan ini, seseorang dapat menjadi inaktif dan berpikir akan menjadi tidak berarti. Berikutnya, executive function. Maksudnya adalah pengarahan dilakukan oleh semua manajer dan eksekutif pada semua level, pada semua jenis organisasi, dan bawahan hanya menerima instruksi hanya dari atasannya. Berikutnya, delegated function. Maksudnya adalah pengarahan merupakan satu fungsi manajemen yang langsung berhadapan dengan manusia. Atasan harus dapat mengetahui bahwa perilaku manusia merupakan suatu hal yang tidak dapat diprediksi dan alami, sehingga atasan harus dapat mengkondisikan perilaku seseorang ke arah tujuan yang diharapkan. Berikut tujuan pengarahan atau directing, yaitu alat motivasi, memprakarsai aksi, penggunaan sumber daya dengan efisien, scoping perubahan, mengintegrasikan upaya, dan menyediakan stabilisasi. Dan cara melakukan pengarahan atau directing sebagai berikut, yaitu orientasi, perintah, delegasi wewenang, tunjuk, motivasi, dan mempengaruhi. Next. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.